Selamat datang di Roshawa Podcast. Dengan saya Rukiko. Saya Sheika. Dan saya Anazwa. Happy watching, enjoy your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast kami yang berjudul Wawasan Islam, Iman, dan Ihsan yang bertemakan mengaplikasikan etika Islam dalam konteks modern. Nah, pada sesi kali ini kami sudah bersama dengan bintang tamu kami yaitu Kak Rida. Halo Kak Rida. Selamat datang ke Kak Rida. Oh ya Kak Rida, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Biar makin akrab nih Kak, nyamannya mau dipanggil kakak atau ada punya panggilan yang lain gitu? Panggil kakak aja deh, Kakak Rida. Oh, panggil Kak Rida aja ya. Jadi teman-teman, dari informasi yang kita dapat, kalau Kakak Rida ini pernah loh menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Sumber Barokah Karawang. Benar ya Kak? Ya. Kalau boleh tahu nih Kak, tahun pertama Kakak mondok tuh tahun berapa ya? 2019. Oh, sampai tahun 2002. Wow. Berarti baru-baru ini ya Kak ya? Iya, baru-baru. Ya, baru-baru ini lulusnya. Terus kalau boleh tahu nih Kak, sekarang aktivitasnya yang rutin sehari-hari sekarang ngapain ya? Kalau saya aktivitasnya itu ngajar anak-anak. Ngajar ngaji anak-anak. Oh, ngajar-ngajar anak-anak. Kalau boleh nih Kak, boleh cerita sedikit gak aktivitas yang tadi itu dibilang seperti ngajar anak? Maksudnya ngajar gimana tuh? Ya, ngajar tentang cara membaca Al-Quran atau Iqra, kemudian mengajarkan doa-doa sehari-harian, kemudian mengajarkan tentang adab. Di daerah sini ya? Iya, dari sini. Kalau boleh tahu itu ngajar-ngajinya di mana ya Kak? Ada TPA-nya. Oh, TPA. Nama TPA-nya apa? TPA Nur Hasan. Oke, berarti kita udah pas banget nih ketemu sama Kak Rida yang notabene tuh paham nih sama materi acara kita hari ini. Jadi langsung aja ya Kak, kita ulik ilmu penting yang insya Allah akan bermanfaat buat kita generasi muda ya. Jadi gimana Kak Rida? Siap ya kita tanya-tanya ya? Insya Allah Kita santai aja nih di sini di podcastnya. Jangan Oke, terlalu tegang-tegang lah. kita lanjut. Ngomong-ngomong soal keagamaan nih Kak, agama kita ini kan agama Islam ya Kak ya, dan Islam itu sendiri setahu saya ada dua hal yang mana dua hal ini ngebentuk dasar dari kepercayaan kita sendiri, yang mana yang seperti yang kami ketahui juga yang sudah kami pelajari itu mengenai iman dan ihsan. Nah, jadi gini Kak, ada hal yang ngebuat saya itu kadang masih rumpang soal konsep dari iman, ihsan, bahkan Islam itu sendiri. Nah, kalau misalnya saya tanya nih Kak, sebenarnya konsep iman dan ihsan yang sesuai dengan realita yang sering terjadi itu gimana sih menurut Kak Rida? Jadi kalau dimaksud Islam itu adalah mengucapkan syahadat, yang mana kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Kemudian dilanjutkan menegakkan sholat. Ya. Kemudian dilanjutkan membayar zakat. Kemudian dilanjutkan dengan berpuasa dan haji bagi yang mampu. Adapun kalau iman itu adalah kita beriman, kita percaya iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah, kemudian kita iman kepada hari akhir, dan juga terakhir itu iman kepada qadar baik dan jelek. Adapun ihsan itu adalah menyembah kepada Allah seakan-akan tuh Allah itu melihat kita. Jika kita tidak merasa dilihat Allah, maka kita yakin Allah melihat kita. Itu yang dinamakan ihsan. Yang mana Islam, iman dan ihsan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Syariat Islam itu adalah peraturannya Allah. Kemudian kalau kita iman kepada Allah, kita yakin bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang lainnya. Kemudian ihsan itu adalah nilai keluhuran atau kemurnian dalam kehidupannya seseorang. Oh ya, I see.
Jadi semua amalan yang kita kerjakan itu dikontrol dengan ihsan. Jadi kita nggak bisa iman Islam tapi tidak ihsan, itu iman kita tidak sempurna, tidak baik. Karena kalau kita iman dan Islam tapi tidak mempunyai ihsan, itu akan mengarah ke kemunafikan. I see. Kalau contoh kesehariannya itu gimana Kak, misalnya? Kalau contoh keseharian tuh banyak. Kita masih berbuat dusta, itu kan berarti dia dusta itu adalah larangannya Allah. Ya. Berarti kita tidak percaya Allah. Kita masih berani membuat berbohong. Padahal kalau dia mempunyai ihsan di dalam dirinya, pasti dia pasti tidak mengerjakan dusta itu, karena dia diawasi di dalam pengawasannya Allah. Dia dilihat Allah dalam kehidupannya sehari-hari, apa yang dia kerjakan. Berarti dia merasa kayak setiap saat itu selalu diawasi, Iya. selalu dipantau lah, istilahnya seperti itu ya. Ya, jadi kalau ihsan itu berperan baik di dalam diri kita kita akan menjumpai yang namanya manisnya keimanan. Dia akan menjumpai manisnya keimanan yang kesehariannya selalu berbuat kebaikan. Tidak akan dia berani untuk mengerjakan kemaksiatan atau berbuat dosa. Karena dia ihsannya itu berperan di dalam dirinya. Dia tahu kalau dia tuh lagi diawasi sama Allah. Jadi ibaratnya itu kayak sebuah pondasi dengan 2 pilar itu Ya. untuk membangun itu. Ya, jadi kalau kita bercerita tentang ihsan, itu sudah mencakup, terkandung di dalamnya ada iman dan Islam. Berarti kalau misalnya salah satunya aja yang kita tidak aplikasikan itu berarti memang Yaitu berarti imannya itu tidak sempurna. Masih ada kekurangannya. Masih ada kekurangannya. Berarti dia mengerjakannya imannya itu mempunyai masih ada keraguan. iya keraguan. Hmm. Karena dia tidak punya ihsan di dalam diri. Tadi udah kakak jelasin kan bahwa Islam, ihsan sama iman itu 3 hal yang harus betul-betul komplit lah. Ya. Nah, terus menurut kakak nih, perilaku apa aja sih yang bisa mengurangi keimanan, keisanan dalam diri kita, yang mana kita kan umat muslim nih, kita punya agama, dan kadang kala kita sendiri tuh nggak sadar kalau itu tuh mengurangi iman dan ihsan kita. Ya, masih kayak meremehkan dosa-dosa kecil, kemudian juga melalaikan waktunya sholat, atau juga banyak yang bisa mengurangi hal-hal kejelekan lah yang bisa tanpa sadar itu mengurangi keimanan dan ihsan dalam diri Ya. gitu ya. Kalau misalnya ini kan kami kan anak kuliah nih Kak, masih anak kuliah. Nah, kadang tuh waktu kelas kami, kayak waktu belajar kami itu betul-betul masih ada lah yang bertabrakan sama waktu sholat. Nah, itu tuh cara ngatasinnya tuh gimana Kak? Pentingkan sholat kami dulu kah? Atau kelas kami? Memang sih kalau dari pertanyaan ini dilihat tuh pastinya harus pentingkan sholat. Iya. Cuman kadang tuh ada yang buat kita tuh berpikir tuh, nah kedisiplinannya dosen lagi kayak gini, kami harus kayak gimana gitu. Kalau dibilang ya mementingkan sholat, karena kan juga bisa dulu izin kemana, izin ke WC pada kita sholat, karena tuh sholat itu wajib juga. Dan juga kalau kita keseringan untuk melalaikan waktunya sholat, sudah waktunya sholat tapi kita nanti aja lah kan masih panjang ini, itu nanti akan menunda-nunda. itu masuk juga namanya dia meremehkan dosa kecil, padahal tuh akan lama-kelamaan tuh akan terbiasa, sehingga sholatnya nanti pasti akhir kan sudah terbiasa, kan masih ada waktunya gitu. Misalkan di satu kejadian hari ini kayak kita misalkan mas saya itu lagi tertimpa istilahnya musibah lah, yang dimana kan itu di luar kehendak kita. Nah, dan saat itu kita betul-betul membutuhkan bantuan dari teman kita, seumpamalah si A nih, kita sangat betul-betul memohon pertolongan lagi, minta bantuan, tapi sama si A ini kita diabaikan, mungkin kayak diacukan gitu, mungkin kayak udah sih ngapain gitu, bisa gitu sendiri, mungkin kayak gitu. Sometimes hari berikutnya si A nih lagi di Kodar kena musibah, dan di saat itu dia juga meminta pertolongan kepada kita, yang dimana notabene saat kemarin saat kita yang ditertimpa musibah dia acu sama kita. Mungkin di saat itu masih terbesit pengen bantu, masih kayak mau bantu, cuman masih ada di dalam hati terdalam kayak mikir kayak
ngapain sih bantu dia, kemarin juga dia nggak mau bantu saya, kayak buat apa gitu. Ini kalau kayak gitu dalam kategori iman ihsan itu seperti apa ya Kak? Maksudnya apakah itu dapat mengurangi atau seperti apa? Ya, itu termasuk juga berarti ihsannya itu belum terbesit di dalam dirinya. Karena kenapa? Kalau kita ihsan itu sudah berperan baik di dalam diri kita, kita itu membantu orang itu semata-mata hanya mencari ridhonya Allah. Kita tidak mau Melihat latar belakang iya, tidak mau ada imbas baliknya. Karena kita betul-betul membantu orang lain itu betul-betul mencari keridhoannya Allah. Bukan karena untuk ini berarti kalau kita ada tujuan maksud lain, berarti itu ihsan kita di dalam diri itu belum ada. Oh, berarti emang harus kayak betul-betul kalau berbuat apapun itu jangan minta imbalannya, berharap pada manusia, tapi tetap langsung minta sama Allah gitu ya. Iya. Terus Kak, gimana kalau misalnya ada seseorang nih, dia ini selalu menyampaikan hal-hal yang baik, terus menyampaikan sesuatu ajaran yang memang diajarkan nih berbuat baik segala macam, tapi di satu sisi dan di realitanya dia tuh tidak melakukan itu gitu. Nah itu tuh bagaimana? Kan sedangkan dia ini udah mengumbar kebaikan nih ke orang-orang banyak dan orang-orang tuh melakukannya gitu, karena ya sesuai amanah lah dari Allah tuh bahwa seperti itu kan. Terus padahal aslinya dia tidak seperti itu tuh mempengaruhi iman, ihsan dan Islam gak sih Kak? Menurut Kakak itu kayak gimana? Ya, itu mempengaruhi banget, karena berarti dia itu ragu-ragu dalam keimanannya dia, karena dia termasuk ciri-cirinya orang munafik. Tuh. Iya. Kalau bahas iman emang condongnya ke arah munafik. Iya. Jadi di dalam firman-Nya Allah di surat As-Saff ayat 3 itu berbunyi kabura maqatan indallahi antaqulu malah taf'alun. Tuh, besar dosanya di sisinya Allah orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Sesuai ya sama apa yang ditanyakan tadi. Oke, dari Kak Rida sendiri nih ada gak sih contoh atau pengaplikasian yang tepat dari konsep iman, ihsan, dan Islam itu sendiri ketika kita berperilaku ke sesama kita, ke teman-teman kita, ke orang tua atau orang-orang yang kita hormati, ataupun kepada Allah itu sendiri, gimana tepatnya? Jadi kalau kita konsepkan, kita aplikasikan kepada Allah, itu berarti kalau di dalam diri kita itu mempunyai Islam, tertanam Islam, iman, dan ihsan, berarti kita bisa menjauhi semua larangan-larangannya Allah dan bisa mengerjakan perintah-perintahnya Allah. Juga kalau mengaplikasikan kepada masyarakat, orang tua. Jadi kalau kita memiliki Islam, iman, dan ihsan di dalam diri kita, berarti kita memiliki yang namanya akhlakul karimah. Sehingga kita tahu, kita bisa memposisikan diri kita kepada mereka. Kita tahu tata krama ketika berhadapan kepada masyarakat, kepada orang yang lebih tua, ataupun kepada orang tua. Gitu. Baik nih Kak Rida, masih ada nih satu pertanyaan terakhir yang dimana mungkin pertanyaan ini juga salah satu pertanyaan yang masih terbesit atau pengen ditanyakan oleh bahkan saya sendiri atau teman-teman atau bahkan teman-teman yang menonton nanti. Jadi kayak gimana sih caranya atau tips dari Kak Rida sendiri agar ketiga konsep ini yaitu Islam, iman, ihsan tuh benar-benar tertanam pada diri seseorang tuh seperti apa? Ya, contohnya ketika mereka itu kadang kan ada yang kayak ragu-ragu tuh, nah ini iman saya tuh udah bagus gak sih atau enggak, ihsan saya sama Islam saya itu masih kayak kadang kala tuh orang-orang tuh masih meragukan tiga konsep itu di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, tips dari Kak Rida sendiri tuh gimana biar kita tuh gak ragu sama ketiga konsep itu? Agar keimanan kita, agar Islam, iman, dan ihsan kita itu tertanam di dalam diri kita itu, saya mempunyai tips, ada beberapa tips. Yaitu yang pertama ada hobi mengaji. Kenapa hobi mengaji? Karena kalau kita mengaji itu kita akan mengetahui semua aturan-aturannya. Ya, semua aturan-aturan yang ada di dalam Al-Qur'an, yang diajarkan Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi, kita akan mengetahui. Sehingga tuh berbuat. Iya, sehingga kalau kita mau berbuat kayak kejelekan atau itu kemaksiatan tuh
kita jadi sudah tahu gitu ya. Iya, terbesit untuk tidak mau mengerjakan karena sudah tahu iya. karena dari hobi mengaji itu. Kemudian yang kedua itu ada hobi mendengarkan nasihat. Kenapa mendengarkan hobi nasihat? Agar tuh keimanan kita tuh selalu menumpuk dengan mendengarkan, selalu bertambah dengan iya, selalu bertambah dengan adanya kita mendengarkan nasihat. Karena tuh nasihat itu barang hilangnya orang iman. Jadi di dalam nasihat itu kan selalu juga mengingatkan kita tentang kebaikan, tentang apa, hukum halal haram. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bergaul dengan orang-orang yang solihah, bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka kita akan selalu selalu mengikut mereka untuk mengerjakan kebaikan, hal-hal yang baik. Beda dengan kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jelek, pasti kita juga pasti keikut, terpengaruh pada mereka yang berbuat kejelekan itu. Oh iya, ada satu lagi nih ya, yang terakhir itu berdoa kepada Allah, sehingga kita berdoa terus kepada Allah untuk selalu ditinggikan keimanan, selalu keimanan kita selalu ditinggikan, selalu dijaga gitu ya, selalu dijaga jauh keimanan dari keraguan. Tuh, terakhir berdoa, selalu juga berdoa untuk minta perlindungan dari sifat-sifat jelek, dari sifat-sifat munafik. Oh iya. Tuh, Kak. Jadi ada 4 tips ya teman-teman dari Karida itu. Iya, kalau misalnya teman-teman masih ragu-ragu sama 3 konsep itu, terutama konsep keislaman ataupun iman bahkan ihsan, dalam pengaplikasiannya kalau misalnya kalian ragu-ragu bisa nih ikutin tips dari Karida, yaitu tadi yang pertama hobi mengaji ya, terus yang kedua itu Hobi mendengarkan nasihat, mendengarkan kajian-kajian rutin itu juga termasuk. Kemudian yang ketiga apa tadi? Ini ya, bergaul atau berteman dengan orang-orang yang solih dan solihah, orang yang baik lah istilahnya gitu ya. Dan yang terakhir yaitu Selalu Berdoa berdoa minta pertolongan dan perlindungan sama Allah. Nah, insya Allah kalau misalnya teman-teman semua ngikutin tips dari Karida ini, insya Allah ya gak ragu-ragu lagi lah sama imannya sendiri. Iya, sama Islam nih, insya Allah pasti bisa meningkat lah, bertambah keimanan Islam dan ihsannya. Karena dari penjelasan Karida sendiri ini ringan banget ya teman-teman, tapi mendalam banget maknanya buat kita generasi muda, yang dimana kita tuh masih butuh tuh memupuk keimanan, apalagi ihsan di dalam diri kita. Jadi ibaratkan kayak pondasi tadi, jadi kita itu harus dari dasarnya dulu. Jadi Karida ini memaparkan kita terus bagaimana sih dasar konsep-konsep sebenarnya Islam, ihsan sama iman tuh bagaimana. Ya, untuk Karida terima kasih banyak ya udah mau jadi bintang tamu kami, dan terima kasih juga udah ngasih tips and trick gitulah ceritanya, mau berbagi ilmu pada kita. Semoga apa yang sudah dipaparkan sama Karida kepada teman-teman semuanya bisa memberikan manfaat yang banyak. Amin. Jadi sebelum berakhir nih, kita pengen dengar closing statement nih dari Karida tentang pesan-pesan lah untuk teman-teman semua, biar jadi semangat lah untuk mereka memotivasi diri mereka. Motivasinya atau pesannya itu untuk selalu menjauhi yang namanya meremehkan dosa-dosa kecil. Karena dari kita bisa mengerjakan dosa besar itu melalui dari dosa kecil itu. Kalau sudah bertumpuk banyak sehingga keimanan itu di dalam diri kita berkurang, sehingga Islam, iman itu berkurang, sehingga menjadi keraguan-raguan di dalam diri kita. Oke, jadi ingat ya teman-teman, jauhin namanya dosa-dosa kecil. Jadi kalau itu jangan meremehkan, karena dari meremehkan itu bahkan bisa bertumbuh jadi dosa besar itu. Oke, mungkin itu aja perbincangan kita kali ini. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Kak Karida tadi, dari awal, dari yang pembahasan konsep dasar hingga cara bagaimana itu semua tertanam dalam diri kita, semoga benar-benar bisa tertanam, teraplikasi dalam diri kita dan teman-teman sekalian. Dan apabila dalam perbincangan tadi kami semua ada perbuatan atau tutur kata yang kurang berkenan, yang menyinggung teman-teman sekalian, kami semua mohon maaf, karena manusia adalah tempatnya salah dan kesempurnaan hanya untuk milik Allah semata. Kullu bani Adam khata'un. Ya, oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
저 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해 빛나지 않아도 내 꿈을 응원해 그 마지막을 가질 테니